Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you will be fine. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu nak ya. Berdoa seperti kemarin. Miss pimpin dari sini, kalian berdoa masing-masing di rumah. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma washi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya untuk absensi, mohon absensi terlebih dahulu nak ya, dan jangan lupa untuk terus absensi, itu menandakan kalian ikut aktif dalam pembelajaran di dalam online ini ya, di kelas. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita minggu ini, mengulang kembali untuk pelajaran yang minggu lalu, kalian telah belajar mengenai the simple present tense, yaitu kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Contohnya, I am learning, I am ready, I am watching, dan lain-lain. Nah, berikutnya kalian akan belajar mengenai process. Apa sih process? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke. Phrase atau frasa dalam bahasa Inggris, pengertian phrase adalah kelompok kata yang saling berkaitan namun tidak mengandung unsur subjek atau orang dan verb atau kata kerja. Nah, jadi macam dan contoh kalimat phrase, yaitu phrase dalam bahasa Inggris dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini, antara lain noun phrase, artinya frasa kata benda, kemudian adjective phrase, frasa kata sifat. Oke, kelas, yuk kita lihat contoh dari proses yang perlu kalian ketahui. Okay, let's study phrases. They are the example of phrases you have to know. Ada beberapa jenis phrases yang harus kalian tahu. Untuk yang pertama ada noun phrases, yaitu frasa kata benda. Di sini in English, di sini in Indonesia. Ya, kita baca dulu dari sini nak ya. Dalam bahasa Inggrisnya a red chair. Nah, artinya kalimatnya sebuah kursi berwarna merah. Kemudian two yellow pencil, dua pensil berwarna kuning. Yellow kuning ya, pencil yaitu pensil. Two yaitu dua ya. Ada s-nya karena lebih dari satu tambah s. Three thick books, tiga buku yang tebal. Thick artinya tebal, books artinya buku ya. Nah, kenapa ada s? Karena di sini ada angka 3, lebih dari satu. Two brown eyes, dua mata berwarna coklat. Brown coklat, eyes ini adalah mata ya. Mata kita kan lebih dari satu ya, berarti artinya ada tambah s di belakangnya. Kemudian three big bags, tiga tas yang besar. S juga sama, ada penambahan s karena di sini ada three. Big ini besar, bag itu tas ya. Jadi noun phrase ini kata benda menyatakan di sini bentuknya itu noun kata benda, yaitu red chair, two yellow pencil, three thick books, two brown eyes, three big bag. Ini menunjukkan kata benda ya. Chairs benda, yellow pencil juga benda, thick books juga benda, brown eyes juga benda juga ya. Big bag tas juga benda. Ya, jadi ini yang menyatakan untuk noun phrase atau frasa kata benda ya. Kalimat yang menyatakan ini adalah kata benda. Kemudian berikutnya, nah, setelah noun phrase, kita mengetahui untuk adjective phrases, yaitu frasa kata sifat. Kata sifat itu yang contohnya apa? Kita lihat bareng-bareng ya. Dalam bahasa Inggris ini, Indonesianya ini. Kata sifat itu yang menandakan sesuatu hal yang kita rasa. Misalkan itu sifatnya bagaimana? Very happy. Dia merasa apa? Merasa senang. Ya, sangat senang. Very good. Very artinya sangat ya. Very good artinya sangat baik. Very smart artinya sangat pintar. Kemudian very well artinya sangat baik. Nah, ini menandakan yang termasuk dalam kata sifat itu happy, good, smart, well. Nah, ini kata sifatnya. Happy senang, sifatnya senang. Good kata sifat juga baik. Smart juga kata sifat juga pintar. Well juga kata sifat juga baik juga, sama ya. Oke, untuk selanjutnya, nah, untuk pernyataan like and likes, jadi di sini ada perbedaan ya untuk informasi materi tambahan. Jadi untuk penggunaan kata likes dan likes ada perbedaan, yaitu likes ini digunakan untuk subjek atau orangnya itu tunggal, singular, satu orang. Contohnya the boy itu artinya
anak laki-laki yang cuma 1 orang. Nah, Juki juga sama. Juki termasuk 1 orang ya. Ini kan namanya Juki ya. Jadi Juki benar-benar di sini 1 orang. Coba kita gabungkan dulu ya nak ya untuk kalimatnya. The boy likes playing football. Anak itu, the boy ini maksudnya laki-laki ya. Anak itu suka bermain sepak bola. Nah, Juki likes playing football. Juki ini nama orang ya, 1 orang. Jadi Juki likes, bukan Juki like, tapi Juki likes pakai S. Juki likes playing football. Juki suka bermain sepak bola. Nah, kemudian untuk yang plural atau jamak, yaitu yang orangnya itu lebih dari 1. Penggunaannya menggunakan like tanpa S. Ya, contoh kalimatnya the girls. Nah, anak perempuan itu atau anak-anak itu suka bernyanyi. Nah, anak-anak di sini the girls ini menandakan anak itu perempuan ya nak ya. Jadi ditambah ada S-nya berarti lebih dari 1 orang anak perempuannya ya. Jadi anak-anak itu suka bernyanyi. The girls like singing. Anak-anak suka sekali bernyanyi ya. Jadi di sini sudah ada lihat perbedaannya jelas ya nak ya. Kalau singular tunggal itu menggunakan S, likes. Kalau plural menggunakan like aja tanpa S. Nah, untuk tugas ke berikutnya adalah kalian mengerjakan tugas via Google Form seperti biasa, dikumpulkan ke Miss Nur melalui Google Form. Tapi sebelum dikirim itu harus selalu disalin dulu ya nak ya, soal dan jawaban saja. Untuk catatan bisa kalian salin nanti di waktu luang ketika sudah tidak sibuk ya, karena untuk pembelajaran kalian juga, jadi ya udah tahu ya untuk pelajarannya apa aja. Terus nanti kalau udah ujian juga udah siap, jangan lupa dibaca-baca ulang lagi, oke, di rumah. Oke, sampai sini aja untuk pertemuan kita hari ini. Miss berharap tugas-tugasnya bisa terkumpul dengan baik dan rapi, dan juga tidak menunda-nunda untuk pengumpulan tugasnya, karena ketika nanti kamu mengumpulkan tugasnya telat atau tidak tepat waktu, Miss tidak akan beri nilai ya. Kemudian Miss mau kalian disiplin untuk mengerjakan tugas dan segala macamnya itu. Baik, untuk pelajaran bahasa Inggris untuk hari ini Miss akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu untuk next week, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.